Ibu Kota Nusantara atau IKN yang pembangunannya ngebet banget dengan dalih Jakarta udah sumpek, udah padat biar Jakarta jadi pusat ekonominya kayak New York gitu dan IKN kayak Washington DC yang jadi pusat pemerintahannya. Tapi mana kenyataannya? Nanti kalau dibilang mangkrak salah, tapi info dari PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga ini mengatakan kawan inilah, kalau pembangunan IKN tahap 1 periode 2022 hingga 2024 udah rampung 100%. Pertanyaannya, kapan nih pemerintahan kita akan pindah ke sana? Mau kasih alasan apa lagi? Atau 17-an di IKN lagi nggak sih nih? Tapi katanya ya, sampai sekarang belum ada infonya tuh terkait dengan 17-an di IKN. Belum jelas. Duh, malah yang terdengar adalah biaya pemeliharaan IKN yang nominalnya 300 miliar rupiah. Wow, uang dari mana tuh guys? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Pembangunan IKN tahap 1 yang diklaim telah rampung 100% yang memenuhi standar kualitas yang memadai dan seluruh gedung IKN mengaplikasikan konsep bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas justru membutuhkan biaya pemeliharaan yang harganya fantastis. Tapi ongkos pemeliharaannya yang mahal itu akan sia-sia kawan inilah kalau seluruh aset di IKN diabaikan gitu aja dan tidak dimanfaatkan. Jangankan IKN, rumah tinggal yang sederhana aja kalau nggak segera ditinggalin akan rusak, ya nggak sih? Terus rumah tinggal juga biaya pemeliharaannya lumayan ngerogoh kocek kan kawan inilah. Ya enggak. Sementara Direktur Selyos Bima Yudhistira ini menyebutkan biaya perawatan 300 miliar masuk dalam kategori sangkos. Biaya yang harusnya dikeluarkan karena perencanaan yang tidak sesuai. Ya balik lagi, awal pembangunan itu kayak buru-buru wajib dibuat tapi sekarang dipakai juga enggak. Yang dikorbankan dalam pembangunan IKN ini nggak main-main loh kawan inilah. Hutan aja dibabat loh, sekitar 40.000 hektar hutan hilang. Hutan loh. Tahu kan fungsi hutan itu apa? Terus biaya 300 miliar ini mau dibayar pakai apa di tengah defisit APBN dan kenaikan hutang pemerintah yang signifikan? Pertanyaan besar loh itu. Kalau katanya netizen, suruh yang sebelumnya bayar. Duit pejabat lah yang bayar. Iya bisa. Bahkan ada yang bilang membangun IKN sama sekali tidak berguna bagi rakyat. Tapi hanya menghabiskan APBN yang dipungut oleh rakyat. Ya jadi rakyat-rakyat juga yang bayar. Bener sih. Di satu sisi ya kawan inilah, kita semua ini menyayangkan mana janji pemerintah soal keterlibatan investor dalam pembangunan IKN. Katanya IKN ini menarik investor besar. Ekonom dari Universitas Pramadina Wijayanto Samirin ini menagih janji pemerintah soal keterlibatan investor dalam pembangunan IKN. Supaya tidak terlalu membebani APBN. Ya, semoga aja ya dengan pembangunan IKN tahap 1 yang udah kelar ini bisa segera digunakan seperti yang diutarakan di awal tujuan dari pembangunan IKN ini. Jangan sampai biaya pemeliharaan 300M itu hanya buang-buang duit APBN aja. Belum lagi berita soal maraknya prostitusi di IKN. Info terbaru ya kawan inilah, sebanyak 64 pramunikmat diamankan Satpol PP di IKN. Kebayang tuh ya IKN jadi apa ya? Kalau menurut kawan inilah, IKN benar akan digunakan sesuai rencana awal atau hanya jadi simbol kekuasaan aja yang ujung-ujungnya cuman buang-buang duit dan memenuhi ambisi pihak tertentu. Tulis ya di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.